Francis Hall tersulut emosi ketika berpapasan dengan suami dan selingkuhannya di jalan tol. Kenangan manis selama 30 tahun berumah tangga membayang di benaknya. Sekarang semuanya diambang kehancuran karena hasutan wanita siluman tak tahu malu. Kalap, Francis menginjak pedal gas, memacu mobilnya, bermaksud hendak melampiaskan kesedihannya pada wanita itu. Sayang, Francis baru tersadar saat semua sudah terlambat. Sebelum kita masuk dalam kasusnya, Weekly ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Untuk yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, dan share bila menyukai video-video Weekly. Setiap minggunya ada 4 kasus yang akan menemani kalian di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan video short selalu hadir setiap hari. Sekarang, mari sama-sama kita simak kasusnya berikut ini. You love me, honey? See? You love me, honey? See? Bill Hall Jr. dan istrinya Francis menetap di kota San Antonio, Texas, bersama putri sulung mereka Nikki dan putra bungsu mereka Justin, serta kelima orang cucu. Hubungan Bill dan Francis sudah terjalin sejak SMA, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah pada tahun 1981. Bill adalah seorang supir truk. Setelah menikah, dia merintis usaha distribusi dan persewaan truk kecil-kecilan dibantu istrinya Francis. Perusahaan milik mereka, Bill Hall Jr. Trucking Company, berkembang pesat dan meraih kesuksesan besar, hingga memiliki nilai valuasi mencapai ratusan miliar rupiah pada tahun 2014. Selain sebagai pebisnis sukses, Bill adalah seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya dan suka memanjakan mereka dengan materi. Sementara Francis adalah sosok ibu yang tegas dan disiplin. Dari luar, kehidupan keluarga Bill dan Francis Hall terlihat harmonis dan mapan. Padahal keadaan sebenarnya tidak demikian. Bill adalah sosok suami hidung belang yang doyan selingkuh sehingga rumah tangganya sering diterpa prahara akibat kelakuannya. Selama 30 tahun membina rumah tangga, Bill berkali-kali mengkhianati Francis. Tetapi setiap suaminya selingkuh, Francis justru memilih tutup mata dan memaafkan kelakuan suaminya. Keputusan itu diambil semata-mata demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Namun sikap Francis yang terlalu permisif justru tidak membuat Bill jera dan terus mengulanginya. Meski doyan selingkuh, tetapi Bill selalu pulang ke pelukan Francis. Kepada Hank Hall, sepupu sekaligus sahabatnya, Bill mengaku cintanya pada Francis terlalu besar hingga membuatnya tidak mampu meninggalkannya. Tetapi Bill terlalu sering main api hingga suatu hari terbakar sendiri. Malangnya, api itu sulit dipadamkan hingga membakar pernikahannya bahkan menutup usianya. Pada tahun 2010, saat Bill hampir genap 50 tahun, dia berkenalan dengan Bonnie Contreras saat mengunjungi festival sayur bayam yang diadakan di kota San Antonio bersama teman-temannya. Bonnie masih muda, usianya baru 28 tahun. Dia adalah mantan penari tiang yang cantik dan bertubuh molek. Kehadirannya dalam festival itu untuk membantu temannya yang kebetulan membuka stand makanan di sana. Penampilan Bonnie yang aduhai berhasil memikat hati Bill yang langsung mengajaknya kenalan. Dasar pria hidung belang, Bill terus mendekati Bonnie tanpa menceritakan statusnya. Hingga akhirnya mereka sepakat pacaran, barulah saat itu Bill mengaku sudah beristri. Bonnie terkejut, mengetahui selama ini dia jadi simpanan orang. Tetapi Bill mengaku terlanjur cinta dan tak mau kehilangan Bonnie, bahkan berjanji akan menceraikan istrinya. Bonnie akhirnya luluh juga dan menerima cinta Bill dengan syarat Bill harus segera bercerai. Setelah resmi jadi kekasih Bill Hall, kehidupan Bonnie berubah 180 derajat. Dia tidak lagi pusing memikirkan biaya hidup karena Bill sudah membayar semuanya. Mau liburan mewah, tinggal bilang. Mau barang bermerek, tinggal minta. Bahkan, Bill menanggung semua biaya permak penampilan Bonnie dan pembesaran bagian tubuhnya sesuai selera Bill. Meski sudah hidup nyaman dan mewah, sebagai pelakor sejati, Bonnie belum puas dan tetap menuntut Bill bercerai.
Setelah mencicipi kekayaan kekasihnya, sekarang Bonnie ingin menguasainya. Bill, yang sejak awal tidak berniat serius, akhirnya bersedia diajak foto berduaan demi meredakan kegalauan Bonnie. Foto itu dicetak jadi kartu Natal yang kemudian dibagikan Bonnie pada keluarga dan kerabatnya. Bonnie bahagia, mengira kartu Natal itu bukti keseriusan Bill. Tetapi setelah 3 tahun berlalu, Bill belum juga menceraikan istrinya. Bonnie jadi kesal dan mulai tidak sabaran. Setiap saat, Bonnie terus mengingatkan Bill pada janjinya dulu, bahkan menyelipkan ancaman mau putus bila Bill tidak segera cerai. Sikap Bonnie justru membuat Bill merasa tertekan dan risih. Dia mulai berpikir ingin menyudahi hubungannya dengan Bonnie. Bill malas mengangkat telepon atau menjawab SMS dari Bonnie, bahkan dia jarang mengunjungi simpanannya itu. Perubahan sikap Bill membuat Bonnie tersinggung dan marah karena diperlakukan hanya seperti simpanan, padahal dia memang simpanan. Hingga Bonnie kebakaran jenggot saat mendengar kabar Bill dan istrinya Francis pergi liburan di awal Oktober tahun 2013. Bonnie mengamuk dan mempersiapkan cara untuk menghancurkan liburan mereka sekaligus melampiaskan sakit hatinya. Sepanjang liburan, Bill dan Francis menerima SMS bertubi-tubi dari Bonnie yang isinya makian kasar serta hinaan. Bonnie bahkan berani mengejek penampilan fisik Francis yang disebutnya kelebihan berat badan dan buruk rupa. Tetapi yang paling melukai hati Francis sebagai seorang istri adalah saat menerima SMS berupa foto kartu Natal, foto suaminya dan Bonnie setengah bugil, beserta video kotor saat suaminya sedang bercinta dengan selingkuhannya itu. Bonnie bahkan berani mengancam akan mempermalukan Francis dengan menyebarkan semua foto dan video. Tindakan Bonnie rupanya berhasil menyulut kemarahan Francis, si istri yang selama puluhan tahun diam saja meski diselingkuhi itu, akhirnya kehilangan kesabaran. Francis terluka, dia mulai berteriak sambil menangis, meluapkan perasaan kecewanya pada Bill. Tidak seperti biasanya, kali ini emosi Bill ikut terpancing. Keduanya bertengkar hingga liburan mereka berakhir lebih cepat dari yang direncanakan. Sekembalinya mereka dari liburan, Francis mengusir Bill yang langsung menuruti kemauan istrinya dan segera pergi meninggalkan rumah mengendarai mobil yang baru dibelinya. Sejak saat itu, Bill tak akan pernah kembali lagi ke sana. Sore itu tanggal 10 Oktober tahun 2013, Francis sedang dalam perjalanan pulang seusai nonton pertandingan voli keponakannya. Saat mobilnya memasuki lingkar tol menuju ke rumah, Francis berpapasan dengan suaminya Bill yang sedang asik mengendarai motor gede warna biru kesayangannya. Tepat di belakang Bill, Francis melihat mobil yang baru dibeli suaminya mengiringi. Mobil warna hitam itu dikemudikan oleh seorang wanita yang tidak dikenali Francis. Tetapi rasa penasarannya segera terjawab sesaat kemudian ketika Bill memberi kode romantis pada wanita di balik kemudi. Segera setelah menyaksikan adegan mesra antara suaminya dan wanita misterius itu, semuanya menjadi jelas bagi Francis. Wanita itu pastilah Bonnie Contreras, simpanan suaminya, dan suaminya tinggal bersama simpanannya sejak diusir dari rumah. Sekujur tubuh Francis gemetaran karena cemburu dan terluka. Dari dalam mobilnya, Francis menelpon putrinya Nikki untuk menceritakan apa yang terjadi serta niatnya melabrak Bonnie si pelakor. Nikki mendukung rencana ibunya, bahkan dia sempat mengirim pesan kepada Bonnie selingkuhan ayahnya. Isinya peringatan bahwa cepat atau lambat, pembalasan atas tindakannya akan terjadi. Setelah mendapat restu putrinya, Francis segera tancap gas untuk menyusul iring-iringan Bill dan Bonnie. Begitu berada di belakang mobil Bonnie, Francis mulai menerornya dengan terus-terusan membunyikan klakson dan mendesak mobil Bonnie dari belakang. Bill yang akhirnya menyadari kehadiran Francis, kemudian memberi peluang pada Bonnie untuk menyalip sehingga formasi berubah. Motor Bill berada di antara mobil Bonnie dan istrinya. Terjadi kebut-kebutan di jalanan karena Francis masih terus berusaha mengejar Bonnie. Para pengemudi jalan tol yang lain menjadi saksi aksi kejar-kejaran ketiganya, bagaikan adegan dalam film laga, hingga ada pengemudi yang menelpon 911 untuk melaporkan kejadian berbahaya tersebut. Bear County 911, what is your location? I got a black Escalade and a black Range Rover driving passing people on the wrong side of the road on 1604 going towards Highway 90.
They're traveling at a high rate of speed. I don't know, 90, 100 miles an hour, that kind of idiot. Sayangnya sebelum petugas tiba di lokasi, insiden naas itu keburu terjadi. Secara tak sengaja, moge yang dikendarai Bill tersenggol mobil Francis yang sedang melaju dalam kecepatan tinggi. Akibatnya, moge warna biru itu terpelanting ke udara bersama dengan Bill dan mendarat cukup keras di pinggiran jalan tol. Bill yang tidak pakai helm saat kejadian menderita cedera parah. Dia segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia akibat cederanya. Francis dan Bonnie yang akhirnya menghentikan aksi kebut-kebutan mereka hanya bisa menangis histeris melihat kondisi Bill. Kepada petugas, Bonnie menuduh Francis sengaja menabrak Bill karena cemburu. Tetapi Francis mengaku kejadian itu murni kecelakaan dan dia sama sekali tidak berniat mencederai suaminya. Sedangkan para pengemudi yang lain memberikan kesaksian bahwa kecelakaan terjadi antara moge yang dikendarai Bill dan mobil yang dikendarai Francis. Polisi akhirnya menahan Francis dengan tuduhan mengemudi ugal-ugalan hingga menyebabkan kematian. Setelah penyelidikan panjang, Francis akhirnya didakwa dengan tuduhan pembunuhan disertai penyerangan. Persidangan dilaksanakan 3 tahun setelah kecelakaan terjadi pada bulan September tahun 2016 di PN Bexar County, Texas. Lewat pengacaranya, Francis mengaku tidak bersalah dengan pembelaan bahwa penyebab kematian Bill Hall adalah kecelakaan murni. Namun jaksa tetap ngotot menuduh Francis sengaja menabrak karena terbakar api cemburu. Bonnie yang hadir sebagai saksi di persidangan mendukung keyakinan jaksa tersebut. Sedangkan Hank Hall, sepupu Bill yang awalnya dihadirkan untuk mendukung pihak Bonnie, akhirnya berubah pikiran dan justru mendukung Francis setelah melihat ketulusan istri sepupunya itu yang menurutnya juga menjadi korban. Sayangnya pengadilan tidak berpihak pada Francis. Pada tanggal 8 September tahun 2016, setelah berunding selama 7 jam, Dewan Juri akhirnya menyatakan Francis Hall bersalah atas dakwaan pembunuhan suaminya Bill Hall. Namun, hukuman Francis diringankan mengingat aksinya akibat menyaksikan suaminya sedang berselingkuh. Dalam kasus pembunuhan, Francis seharusnya dijatuhi hukuman seumur hidup, tetapi hakim akhirnya hanya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Francis. Masyarakat luas bersimpati pada Francis yang dianggap sebagai istri setia yang jadi korban pengkhianatan suaminya Bill Hall. Sedangkan Bonnie Contreras digambarkan sebagai pelakor mengerikan dan sampah masyarakat yang paling hina. Kepergian Bill Hall yang begitu mendadak sempat menimbulkan konflik di antara putra-putrinya akibat saling berebut hak kepemilikan atas bisnis truk Bill Hall Junior Trucking Company yang dibangun oleh Bill. Meski pada akhirnya kakak beradik itu baikan, tetapi akibat perseteruan yang berlarut-larut, perusahaan yang didirikan oleh ayah dan ibu mereka bangkrut karena tidak ada yang berkonsentrasi menjalankan usaha. Pada tanggal 7 September tahun 2018, Francis Hall dibebaskan, namun kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Dia kehilangan suami yang dicintainya, hubungan putra-putrinya yang tidak sedekat dulu, rumah tangga, dan usaha yang hancur lebur. Meski terdengar tidak adil, tetapi kehidupan Bonnie Contreras simpanan Bill justru membaik setelah kepergiannya. Bonnie mendirikan dan memimpin sendiri beberapa perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Perselingkuhan terjadi atas kesepakatan kedua pihak. Bill Hall dan Bonnie Contreras sama-sama bersalah atas hubungan gelap yang mereka jalin. Bill Hall membayar penyelewengannya dengan nyawa, sedangkan Bonnie mungkin sekarang terlihat baik-baik saja, tetapi suatu hari nanti pasti akan menerima ganjarannya. Dari Francis Hall kita belajar agar jangan terlalu mencintai orang lain, tapi lupa mencintai diri kita sendiri, hingga kehilangan jati diri ketika orang yang kita cintai memilih pergi meninggalkan kita. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.